Bermain imbang 1-1 dengan Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2020 di National Stadium, Kallang, Singapura, Rabu, tanggal 22 Desember tahun 2021. Pada laga tersebut, Shin Tae-yong dua kali melakukan pergantian pemain di posisi striker karena mandul. Apakah Egy Maulana Fikri bakal jadi striker di leg kedua semifinal yang digelar Sabtu, tanggal 25 Desember tahun 2021? Dalam laga kontra Singapura di leg pertama semifinal Piala AFF 2020, Shin Tae-yong menurunkan Dedik Setiawan sebagai starter di posisi striker timnas Indonesia. Dedik ditemani Witan Sulaiman dan Irfan Jaya yang menjadi sayap dalam formasi 3-4-3. Namun, macetnya aliran gol dari deretan striker timnas Indonesia di Piala AFF 2020 masih berlanjut. Gol tim Garuda justru dicetak oleh Witan Sulaiman yang bermain apik dengan Asnawi Mangkualam Bahar pada menit ke-28. Dedik Setiawan justru tak terlalu terlihat dalam 45 menit pertama permainan. Sekalinya terlihat adalah ketika ada sebuah umpan terobosan ke dalam area penalti Singapura namun gagal diterimanya. Akhirnya, Dedik pun ditarik keluar pada awal babak kedua. Shin Tae-yong kemudian memainkan Ezra Walian yang sejauh ini sudah tercatat mencetak 1 gol, di mana ia menjadi satu-satunya striker timnas Indonesia di Piala AFF 2020 yang sudah mencetak gol. Sayangnya, Ezra tidak tampak terlihat dalam permainan tim Garuda. Saking tidak terlihatnya, Ezra Walian kembali ditarik keluar pada menit ke-80. Shin Tae-yong menarik keluar striker Persib Bandung itu dan digantikan oleh striker muda Hanis Sagara Putra. Penyerang Persikabo itu mampu menciptakan satu shot on goal yang sempat mengancam gawang Singapura, meski pada akhirnya juga gagal memberikan angka bagi timnas Indonesia. Shin Tae-yong punya 4 pilihan striker di skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Ezra Walian, Kusedia Haryudo, Dedik Setiawan, dan Hanis Sagara Putra. Dari keempat pemain itu baru 1 gol tercipta oleh Ezra ketika tim Garuda menang 5-1 atas Laos pada laga kedua grup B. Padahal dalam fase grup Piala AFF 2020, timnas Indonesia merupakan tim yang paling produktif. Dari pertandingan pertama fase grup hingga leg pertama semifinal Piala AFF 2020, tim Garuda sudah mengemas 14 gol. Shin Tae-yong butuh solusi untuk lini depannya, meski tak ada salahnya juga dengan keberhasilan pemain-pemain dari lini tengah maupun belakang ikut serta menyumbangkan gol. Namun setidaknya mencetak gol merupakan tugas utama seorang striker. Sedangkan Irfan Jaya bermain sebagai sayap kiri timnas Indonesia, namun, pergerakannya tidak maksimal karena mendapatkan pengawalan ketat dari Irfan Fandi. Sepanjang pertandingan, Irfan Fandi tak pernah melepaskan Irfan Jaya dari pengawalan. Putra legenda Singapura, Fandi Ahmad itu tercatat banyak melakukan intercept. Adapun Irfan Jaya yang pada laga sebelumnya mencetak 2 gol, pelatih Shin Tae-yong akhirnya menarik Irfan Jaya keluar pada menit ke-91 dan digantikan Yabes Roni. Timnas Indonesia harus puas bermain imbang 1-1 melawan Singapura pada leg 1 semifinal Piala AFF 2020. Gol skuad Merah Putih dicetak Witan Sulaiman pada menit ke-28, sedangkan gol Singapura dicetak Ihsan Fandi pada menit ke-70. Irfan Jaya gagal mencetak gol pada leg 1 semifinal Piala AFF 2020. Gelandang timnas Indonesia itu kini masih mengoleksi 3 gol di Piala AFF 2020. Irfan Jaya kini sejajar Ihsan Fandi. Gol ke gawang timnas Indonesia pada leg 1 membuatnya sama-sama mengemas 3 gol. Ihsan Fandi dan Irfan Jaya kini tertinggal 1 gol dari Terasil Dangda. Penyerang Thailand itu berpeluang menambah koleksi golnya saat berjumpa Vietnam pada leg 1 semifinal Piala AFF 2020. Kamis, tanggal 23 Desember tahun 2021. Statistik mencatat, kedua tim sama-sama memiliki jumlah penguasaan bola serupa. Timnas Indonesia memiliki 50%, sedangkan Singapura juga demikian. Adapun timnas Indonesia tercatat melepaskan 5 peluang. Namun hanya ada 2 yang membahayakan gawang Singapura kawalan Hasan Suni. Terima kasih sudah menonton video ini dan tunggu video-video selanjutnya.